Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang peristiwa G30 SPKI, Gerakan tanggal 30 September tahun 1965. 1. Latar belakang, situasi politik 1960-an. Indonesia berada dalam kondisi politik yang penuh ketegangan. Presiden Soekarno mencoba menyatukan tiga kekuatan besar melalui konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Peran PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia, pada awal 1960-an berkembang pesat, menjadi partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. PKI memiliki banyak organisasi massa, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, SOPSI, DESB. Ketegangan dengan TNI AD. TNI Angkatan Darat, khususnya Jenderal Ahmad Yani dan jajaran perwira tinggi, menolak pengaruh PKI yang semakin kuat. Ini menimbulkan konflik politik yang tajam. 2. Peristiwa malam. Pada malam tanggal 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, sekelompok militer yang menamakan diri Gerakan tanggal 30 September, G30S, menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI AD. 1. Letjen Ahmad Yani. 2. Maijen Suprapto. 3. Maijen MT Haryono. 4. Maijen S. Parman. 5. Brigjen D.I. Panjaitan. 6. Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. 7. Letu Pierre Tendean. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Jenazah para jenderal dibuang di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3. Pernyataan G30S. Pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, Radio RRI menyiarkan pengumuman tentang Dewan Revolusi, yang mengaku mengambil alih kekuasaan. Menurut pengumuman tersebut, gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. 4. Peran Maijen Soeharto. Maijen Soeharto, selaku Panglima Kostrad, segera mengambil alih kendali militer. Ia mengonsolidasikan pasukan, menguasai RRI dan Halim Perdana Kusuma, markas G30S, serta memulihkan keadaan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, operasi G30S dinyatakan gagal. 5. Penumpasan PKI. Setelah kudeta gagal, pemerintah, di bawah pengaruh Soeharto, menuduh PKI sebagai dalang utama peristiwa tersebut. Terjadi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah, tahun 1965 sampai tahun 1966. Jumlah korban jiwa diperkirakan ratusan ribu orang, sebagian sejarawan menyebut hingga lebih dari 500.000 korban. 6. Jatuhnya Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Peristiwa G30S membuat posisi Presiden Soekarno semakin lemah. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani Super Semar, surat perintah tanggal 11 Maret, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Super Semar menjadi pintu masuk lahirnya Orde Baru dan menandai jatuhnya kekuasaan Soekarno. 7. Kontroversi dan kajian ulang. Versi Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998, PKI dianggap sebagai dalang tunggal kudeta G30S. Narasi ini diperkuat lewat film propaganda, pengkhianatan G30 SPKI, yang diwajibkan ditonton masyarakat. Versi pasca reformasi. Setelah 1998, banyak sejarawan meneliti ulang. Ada teori yang menyebut, konflik internal TNI AD berperan besar. Kemungkinan ada campur tangan asing, Cia, Inggris, untuk melemahkan Soekarno dan menghancurkan PKI. PKI tidak sepenuhnya menjadi aktor tunggal, melainkan ada manipulasi politik yang lebih kompleks. 8. Dampak jangka panjang. Terjadinya trauma sosial akibat pembantaian massal tahun 1965 sampai tahun 1966. PKI dan paham komunisme dilarang di Indonesia hingga kini. Sejarah G30 SPKI menjadi perdebatan panjang yang penuh kontroversi, antara versi resmi Orde Baru dan penelitian sejarah kontemporer. Kesimpulan, peristiwa G30 SPKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi titik balik politik nasional, kejatuhan Soekarno, lahirnya Orde Baru, dan tragedi kemanusiaan akibat penumpasan PKI. Hingga kini, siapa dalang sebenarnya masih menjadi perdebatan.